Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 911 Heaven Demon Sword. Pada akhirnya, pedang emas yang tidak bisa digerakkan itu ditarik oleh Dimas Wu. Pedang emas terangkat dari tanah. Seluruh bumi seketika seperti bergetar, meledak dan bergetar terus-menerus. Dimas Wu berdiri tegak di atas tanah, mengangkat pedang emasnya dan mengarahkannya langsung ke langit. Tiba-tiba, guntur dan kilat yang tidak berhenti itu menuju ke di langit. Kekuatan semua hal menyerbu menuju pedang emas di tangan Dimas Wu. Angin kencang juga mengelilingi pedang emas dengan cahaya keemasan, dengan gila dan menderu dan memutarinya tanpa henti. Angin yang menderu-deru, awan yang menderu-deru, dunia dan segalanya ditarik oleh angin pedang emas itu. Pedang emas menarik segala sesuatu. Dimas Wu berusaha mengendalikan pedang emas. Dia berdiri di tengah kekuatannya dan memancarkan aura mengerikan. Dia seakan-akan orang yang menguasai langit dan bumi, seperti seorang Raja Iblis yang menarik orang-orang dan bertahta atas mereka. Penjaga pedang akhirnya melihat Dimas Wu mencabut pedang emas itu. Hatinya merasa sangat terkejut, tubuhnya bergetar. Dia mendekat ke sisi Dimas Wu dan berbicara dengan hormat, serta penuh semangat. Setelah bertahun-tahun, hamba akhirnya menemukanmu. Saat berbicara, suara penjaga pedang itu sedikit bergetar. Semua perasaannya melonjak, perasaan yang melonjak di dalam hatinya melampaui kata-katanya. Namun, ketika dia selesai berbicara, bayangannya benar-benar mulai berkedip, sepertinya akan menghilang kapan saja dan tidak terlihat lagi. Ini memang pertanda bahwa penjaga pedang itu akan segera menghilang. Tubuhnya sudah mati sejak lama, jika bukan karena tugasnya dalam menjaga pedang ini, dia pasti sudah menghilang dari dunia ini. Untuk menyelesaikan misi inilah dia menggunakan jiwanya secara paksa dan tinggal di dunia ini selama puluhan ribu tahun. Walaupun dia merasakan kesepian, dia tetap harus menjaganya. Sekarang, pemilik pedang ini akhirnya muncul. Misi penjaga pedang sudah, dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Saat bayangan penjaga pedang berkedip-kedip dan semakin gelap, pedang emas yang telah mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, tiba-tiba dia terguncang dengan kencang. Kekuatan tidak terbatas pada pedang itu seperti banjir yang bisa menghancurkan segalanya, mengalir dengan deras. Kekuatan besar menyapu ke sekeliling. Kekuatan ini terlalu kuat, penuh dengan kekuatan menghancurkan yang sulit untuk dikendalikan oleh orang biasa. Bahkan Raja Iblis Dimas Wu tidak dapat mengendalikan kekuatan gilanya ini. Tangannya yang memegang pedang emas juga mengikuti pergerakan pedang itu dan dengan keras bergetar. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, kerutan di dahinya menjadi sangat dalam. Untuk sementara waktu, dunia berada dalam kekacauan besar. Kekuatan besarnya mendatangkan malapetaka dan menghancurkan segalanya. Meskipun Dimas Wu berhasil mengambil pedang emas, dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk dirinya dapat sepenuhnya mengendalikan pedang emas tersebut. Kekuatan pada pedang emas tidak dapat dikendalikan, bergerak ke segala arah, menghancurkan semua hal. Daerah di sekitar hutan neraka tersembunyi menjadi kosong. Tempat itu seolah-olah terkena peluru yang tidak terhitung jumlahnya. Beberapa pohon tumbang dan hancur, rerumputan berubah menjadi debu, semuanya meledak dan menjadi kacau. Dimas Wu mengerutkan keningnya dan tangan yang memegang pedang emas itu semakin bergetar hebat. Sangat sulit untuk dikendalikan. Dimas Wu merasa terkejut di dalam hatinya, perasaannya sekali lagi ditarik kembali oleh kekuatan yang susah dikendalikan ini. Isi otaknya menjadi kacau, semua jenis perasaan negatif tiba-tiba meledak ke dalam hatinya. Setiap emosi menjadi lebih terasa dan tidak normal, dia tidak dapat mengendalikannya. Hidup dalam keadaan pikiran yang gelap ini, tampaknya pedang emas ingin sepenuhnya menekan dirinya dan ingin menjadi tuannya. Pedang adalah tuannya dan Dimas Wu adalah pelayannya. Bagaimana mungkin Dimas Wu membiarkan hal ini terjadi? Jauh di dalam kesadarannya, ada keyakinan bahwa dia yang seharusnya menjadi penguasanya, sedangkan benda ini hanyalah senjata berharganya yang hilang dan muncul kembali.
meskipun pedangnya kuat, dia tetap tidak dapat memutar balik posisi ini, membiarkan Dimas Wu dikendalikan oleh pedang. Didorong oleh keyakinannya itu, mata gelap Dimas Wu langsung menunjukkan makna tegas. Dia mengertakkan giginya, mengosongkan otaknya, menjaga hati dan pikirannya, mengendalikan emosinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menempatkan dirinya dalam keadaan tidak mengikuti perasaannya yang kejam dan tidak terkendali itu. Jangan biarkan keinginan negatif menyerang jiwanya. Pada saat yang sama, Dimas Wu mencoba yang terbaik untuk menggenggam pedang emas, mencoba mengendalikan pedang emas yang terus memberontak itu. Namun, pedang emas itu tampaknya terus memberontak. Semakin Dimas Wu mengendalikannya, pedang itu semakin bergetar lebih kencang dan melepaskan lebih banyak kekuatan yang susah dikendalikan. Dimas Wu tidak bisa menahannya sama sekali. Di bawah kekuatan tidak terkendali dari pedang emas, tubuh dan jiwa Dimas Wu tampak bergetar. Dinding kesadarannya yang dia bangun menunjukkan tanda-tanda ingin retak. Dia tidak bisa menahannya lagi, tapi tangannya masih memegang gagang itu dengan kuat. Karena terlalu banyak tenaga yang dikeluarkan, urat biru di punggung tangannya keluar, terus berjuang, tulang lunak putih di tangannya seakan-akan bisa timbul kapan saja. Kekuatanmu terlalu lemah. Kekuatan segitu saja tidak cukup untuk mengendalikannya. Cepat pikirkan cara lain untuk mengendalikannya, jika tidak, kamu dalam bahaya. Bayangan penjaga pedang yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini, tidak dapat dipungkiri dia segera mengingatkan Dimas Wu. Pada saat ini, penjaga pedang sudah yakin bahwa Dimas Wu adalah satu-satunya pemilik pedang emas ini. Dia menghormati keberadaan yang mengagumkan ini, jadi dia juga tidak bisa hanya menyaksikan Dimas Wu mengalami kecelakaan. Dia ingin membantu, tetapi meskipun dia kuat, dia hanyalah sebuah roh. Sebuah roh memang bisa menangani orang lain, tetapi hal ini sama sekali tidak mungkin digunakan untuk mengendalikan pedang emas. Terlebih lagi, rohnya telah menjadi lemah dan dapat menghilang kapan saja. Dia tidak dapat melakukan apapun dalam keadaan ini, maka mau tidak mau dia hanya bisa merasa cemas. Dimas Wu mendengarkan kata-kata sang penjaga pedang itu. Dia memegang pedang itu dengan kuat, kemudian dia tiba-tiba menutup matanya dan tenggelam ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat, Dimas Wu tiba-tiba membuka matanya, cahaya jahat gelap muncul di matanya. Jika kamu ingin menggunakan senjata perang prajurit dewa, kamu harus meningkatkan kekuatan jiwamu sebelum kamu dapat berkomunikasi dengannya satu sama lain. Tiba-tiba, Dimas Wu membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu seperti itu. Kata-kata ini berawal dari ingatan yang kacau di benak Dimas Wu. Setelah mengetahui hal ini, Dimas Wu mengerutkan kening. Tiba-tiba ada sesuatu bergelonjak keluar. Tanpa berpikir panjang, dia menggigit ujung lidahnya dengan kuat. Seketika, jejak darah muncul dari sudut mulutnya. Pupil matanya yang gelap juga menjadi warna darah. Tiba-tiba, Dimas Wu membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak ke arah langit. Aura melonjak keluar dari dirinya. Dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul, tangannya yang masih memegang pedang itu, tiba-tiba berkibas dengan sekuat tenaga. Pedang itu menembus udara. Pedang emas itu terjatuh dengan tajam oleh aura langit, seolah-olah benda itu akan membelah dunia menjadi dua. Begitu pedang itu terjatuh, terdengar suara yang tajam dan menakutkan menembus udara. Kekuatan pedang yang bisa merobek langit itu, menimbulkan celah berwarna hitam. Celah itu dipenuhi dengan roh jahat yang mengejutkan. Dimas Wu mengibaskan pedang itu, dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatan dirinya. Setelah pedang itu terjatuh, wajahnya berlumuran keringat, tapi, pedang ini akhirnya bisa tenang. Dia telah membuat langit menjadi terbelah, kemudian saat ini dia sudah menjadi tenang di tangan Dimas Wu, tidak ada lagi rasa memberontak. Dimas Wu akhirnya mengendalikan pedang emas ini. Sudut mulutnya bergerak sedikit, senyum aneh muncul di sana. Dan penjaga pedang di samping melihat Dimas Wu yang sudah mengendalikan pedang emas itu, suasana berubah, dia hampir menangis, matanya yang keriput sudah berlumuran kabut air mata. Bayangannya yang sudah pudar membungkuk, dengan rendah hati, menghadap Dimas Wu, dia berkata dengan serius, Kaisar memang layak di atas segalanya,
Anda akhirnya terlahir kembali. Nada suara penjaga pedang itu menjadi serius, bersemangat, semua perasaannya ada dalam kalimat ini. Baginya, penantian seperti itu benar-benar sangat lama. Dia awalnya mengira penantian ini tidak akan ada habisnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa akhirnya dia menemukan pemiliki pedang ini dan bisa menyelesaikan misinya yang sulit ini. Ekspresi Dimas Wu langsung mengeras ketika dia mendengar kata-kata penjaga pedang itu. Dia melihat ke penjaga pedang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa maksudmu?" Kelahiran kembali, dua kata ini memiliki pengaruh besar pada Dimas Wu. Dia tahu bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan ingatan di benaknya, jadi pada saat ini, hatinya sedikit cemas. Penjaga pedang itu tidak terburu-buru menyelesaikannya kebingungan di benak Dimas Wu. Dia hanya menatap Dimas Wu dengan saksama, berkata dengan suara yang dalam, "Banyak hal yang perlu kamu temukan dan kamu pahami dengan sendirinya secara perlahan-lahan. Aku hanya bisa memberitahumu hal ini. Pedang ini bukanlah pedang biasa, pedang itu disebut Heaven Demon Sword, dia adalah senjata terkuat di dunia, juga senjata dewa yang dapat membuat kacau dunia." Saat dia berkata demikian, suara penjaga pedang itu menjadi terputus-putus, bayangannya berkedip dengan cepat. Heaven Demon Sword, Dimas Wu bergumam pelan, pandangannya tertuju pada Heaven Demon Sword di tangannya, ekspresinya penuh perasaan tersentuh. Sebenarnya, sejak memegang Heaven Demon Sword dengan tangan berdarahnya tadi, pikiran Dimas Wu sesekali muncul banyak gambaran-gambaran luar biasa, kejam, berdarah, penuh kekerasan, penuh kekacauan dan kebencian yang mendalam. Pikiran ini merasuki Dimas Wu, perasaan melonjak di hatinya. Namun, hingga saat ini Dimas Wu masih belum bisa menghubungkan gambaran-gambaran tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Tapi dia merasa sangat familiar dengan nama Heaven Demon Sword ini. Yitkah hanya itu, dia juga merasakan perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Heaven Demon Sword sepertinya merasakan panggilan Dimas Wu, benda itu sedikit bergetar. Roh penjaga pedang secara bertahap menjadi semakin melemah, bayangan itu semakin memudar, dengan perasaan tidak terbatas, dia berkata dengan serius kepada Dimas Wu, "Kamu telah muncul. Dan misiku telah selesai, sekarang, sudah waktunya aku harus pergi." Setelah mengatakan ini, bayangan penjaga pedang itu berkedip-kedip dan mulai memudar. Dimas Wu mengangkat pandangan matanya dan melihat bayangan yang akan menghilang itu, dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan yang sangat menyedihkan, seolah-olah dia akan mengucapkan selamat tinggal pada teman lamanya yang dia kenal selama bertahun-tahun. Membuatnya tidak rela melepaskannya. Pada saat ini, Dimas Wu sepertinya telah benar-benar lupa, penjaga pedang itu hampir saja membunuhnya tadi, dia hanya tenggelam dalam kesedihan yang tidak bisa dijelaskan itu. Pada saat bayangan penjaga pedang itu sudah benar-benar akan menghilang di langit yang begitu luas, suara dari penjaga pedang itu terdengar untuk terakhir kalinya, "Ambil Heaven Demon Sword itu. Ambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu, biarkan dunia ini bergetar untukmu." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.